Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 mencatat, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Roma 6 ayat yang ke-11 menuliskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat-ayat di atas kembali berbicara dengan kuat dalam batin saya, dan sekaligus menyatakan aplikasi konkret dari ayat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Saat saya membaca ayat itu, saya bisa merasakan adanya pekerjaan roh yang sangat kuat dalam batin saya, yang membongkar dan mencabut segala logika duniawi yang masih tersisa. Di saat yang bersamaan, Roh Kudus juga membangun logika ilahi dalam diri saya. Yang pertama, orang mati tidak bisa lagi merasakan atau mengalami sakit hati, marah, dendam, kecewa, dan tidak bisa mengalami berbagai gejolak emosi negatif lainnya. Mana ada orang mati yang bisa merasakan hinaan, kemarahan, ataupun dendam. Mati ya mati, tidak ada rasa apapun lagi. Begitulah seharusnya kita menjalani hidup dan interaksi sehari-hari. Mati dari segala perasaan negatif. Tapi jika dalam interaksi sehari-hari kita masih sering mengalami adanya perasaan negatif, hal itu hanya menandakan sudut pandang dan dasar keyakinan kita masih belum sepenuhnya diselaraskan dengan firman. Kita belum melihat diri kita sudah mati bagi dosa. Masih ada filosofi dunia yang kita yakini walaupun sedikit. Kita masih menganggap wajar jika kita sebagai manusia masih merasakan kekecewaan, marah, kesal, atau bahkan dendam. Tapi sesungguhnya itu tidak wajar. Itu harus dibongkar. Kita tidak boleh membiarkan hal tersebut terus bercokol dalam kehidupan kita. Ingat selalu keberadaan kita sebagai orang percaya, bahwa kita sudah mati bagi dosa. Yang kedua, orang yang sudah mati tidak bisa sakit. Hal ini adalah kenyataan. Sebab memang orang yang sudah mati tidak bisa lagi terkena sakit penyakit atau virus apapun. Tapi masalahnya, kita takut untuk meyakini hal tersebut. Kita takut menjadi terlalu ekstrim dan tidak realistis. Padahal jika kita mau meyakini hal itu, maka kita pasti akan mengalaminya. Hidup kita akan senantiasa sehat. Bayangkan saja, ada banyak orang yang meyakini hal-hal buruk, hal negatif, dongeng-dongeng, mitos-mitos, ataupun segala bentuk perdukunan dan klinik. Walaupun semua itu sebetulnya tidak benar, tapi karena mereka meyakini, akhirnya mereka mengalami juga. Lalu, mengapa kita jadi sulit untuk meyakini kebenaran yang sudah ditulis secara gamblang? Bukankah memang benar, orang mati tidak bisa sakit lagi? Benar, maka percayalah pada hal tersebut. Apalagi yang perlu kita ragukan? Tidak ada yang harus diragukan. Jadi, bangunlah dasar keyakinan kita dan nikmatilah hasilnya. Yang ketiga, orang yang sudah mati tidak bisa mati lagi. Ibrani 9 ayat yang ke-27 menulis, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Orang yang sudah mati, yaitu mereka yang menyatu dengan kematian Kristus, tidak bisa mati lagi. Itulah kebenarannya. Jadi, kita, selama kita ada di dalam Kristus, kita tidak akan bisa mati lagi. Sebab di dalam Dia hanya ada kekekalan. Tapi kembali lagi, banyak orang yang akal budinya sangat sulit menerima kebenaran tersebut karena kuasa maut telah mencetak dirinya dalam kurun waktu yang lama. Kita jadi dipaksa lebih meyakini kematian daripada kehidupan. Tapi saya berketetapan untuk percaya pada kekekalan dan mengalami hal tersebut. Sebab di dalam Kristus memang hanya ada kekekalan, tidak ada kematian. 3 hal ini, yaitu A. Konflik batin, B. Sakit penyakit, dan C. Kematian,
adalah merupakan alat si jahat yang sering dia pakai untuk menteror manusia secara sedemikian rupa agar selalu tunduk pada sistem kedurhakaan dunia ini. Manusia jadi rela percaya apapun yang dunia sampaikan dan rela melakukan apapun juga demi mempertahankan kehidupan lahiriahnya yang ringkih tersebut. Tapi hari ini, ayat di atas sungguh memerdekakan saya. Saya tahu dengan pasti bahwa saya sudah mati. Jadi hidup saya tidak ada hubungannya dengan dosa, iblis, ataupun maut. Saya hanya terkoneksi dengan Tuhan saja. Sebab saya hidup. Tapi bukan saya lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dan melalui kehidupan saya. Jadi saya ada di hadapan hadirat-Nya dan layak menerima segala kehidupan ilahi. Saya bebas dari segala bentuk konflik batin, penyakit atau virus apapun, dan juga maut. Saya merdeka dari itu semua. Sekarang, saya hidup untuk menuntaskan agenda kerajaan sorga, tanpa ada siapapun dan apapun yang bisa menghalangi. Saya lebih dari pemenang, dan siap mengalahkan dunia ini oleh iman. Amin.